Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivani Wahyu Santi. Saya dari SMK Bintang Surabaya. Di sini saya akan melakukan PPL 1. Saya dari peserta PPG Darjat Angkatan 1 kategori 3 tahun 2023. Di sini saya mengambil mata pelajaran perencanaan bisnis dengan materi analisis usaha. Kemudian peserta yang mengikuti PPL adalah siswa kelas 11 DDP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, silakan kalian berdoa dulu. Ketua kelasnya minta tolong dibimbing. Tiga, silakan. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Fani ingin kalian mengingat kembali materi sebelumnya, yaitu tentang analisis SWOT. Apa itu SWOT? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, apa Yurin? Strength itu kekuatan, weakness itu kelemahan, opportunity itu peluang, sama tadi itu ancaman. Oke, sip. Yang lain masih ingat kan? Ingat, Bu. Ingat, bagus kalau kalian masih ingat. Oke, untuk hari ini materi kita yaitu kita akan membahas tentang analisis usaha. Ya, adapun tujuan materi tentang analisis usaha ini adalah yang pertama, supaya peserta didik atau kalian semua bisa mengetahui bagaimana cara menganalisis suatu usaha. Oke. Setelah kalian nanti menganalisis usaha tersebut, tujuan yang kedua yaitu agar peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil dari analisis usaha yang sudah kalian lakukan. Seperti itu. Kemudian pernahkah kalian, pasti kalian tahu lah ya, di sekitar kita itu banyak sekali usaha-usaha yang menjamur, ya enggak? Ya. Oke. Usaha apa aja sih yang ada di sekitar kita? Makanan, Enggak, makanan, minuman, fotokopi, jualan tulis, penjualan alat tulis, terus apa lagi? Rental komputer. Oke, banyak ya. Di sekitar sekolah kita banyak usaha-usaha tersebut menjamur. Ya. Pertanyaan Bu Fani, kenapa ya dengan banyaknya usaha itu tapi selalu ada istilahnya usaha tersebut selalu laku, selalu ada yang beli, ya enggak? Ya. Kenapa? Kalau menurut kalian, kenapa ya kok seperti itu? Jadi mungkin bisa beri alasan. Baik, terima kasih Bu. Untuk saya mungkin dari teman-temannya ada fasilitas tersendiri atau kelebihan sendiri dan dimana itu adalah strength mereka. Jadi mereka bisa dapetin opportunity atau peluang dari strength mereka sendiri. Oke, sip, pintar ya. Jadi meskipun menjamur ya, tapi tetap jualan tuh kok tetap laku aja sih ya, karena itu setiap usaha itu pasti punya kelebihan sendiri untuk bisa menarik konsumen datang kepada apa yang mereka jual. Oke, baik. Untuk hari ini Bu Fani akan membagikan LKPD. Kalian sudah berduduk berkelompok kan ya? Sudah.
Di dalam barcode itu nanti ada isi materi tentang analisis SPOT, ya. Jadi nanti bisa kalian gunakan pemandu kalian dalam kalian nanti mengerjakan tugas hari ini. Sudah di-scan? Baik. Sudah kalian amati untuk LKPD-nya? Sebelum Bu Fani lanjutkan untuk menampilkan video yang akan kalian analisis. Sudah? Sudah. Bu Fani ini ya, tayangkan ya. Minta tolong kalian amati dengan seksama, karena ini nanti ada hubungannya dengan tugas yang kalian kerjakan di LKPD. Oke. Sebelum diterima di pabrik, buat jualin kerupuk juga pernah, jualan es kelapa, ya pokoknya apa aja lah. Yang penting kita bisa hidup aja gitu. Kalau untuk bapia sendiri sekitar 20 jutaan lah ya. Kalau untuk rotinya 20.000 dikali 7, 14, berarti sekitar segituan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Riana. Umur saya 29 tahun, saya beralamat di Desa Mangkubumi, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis. Saya owner dari Sari Rasa Bakeri. Sari Rasa Bakeri bergerak usaha di bidang kuliner. Lebih tepatnya di perotian, dari mulai bakpia sampai roti manis. Kalau Sari Rasa berdiri itu perjalanannya cukup panjang juga sih. Sebelum menikah memang udah belajar. Itu dari tahun 2014 saya udah belajar gimana lah caranya berjualan, gimana caranya lihat pasar-pasar di Indonesia itu gimana. Awal mulanya tuh saya memang di Bali. Di Bali itu sekitar sebelum menikah itu saya di Bali 2014 belajar cara berjualan itu sama orang tua. Sebelum saya menggeluti dunia perotian dan sejenisnya, keluar sekolah itu pertamanya saya ngelamar kerja ke pabrik dulu. Daerah Karawang, Cikarang, itu biasalah. Anak desa yang mau kerja kan biasanya kemana lagi kalau bukan ke kota, ya paling ke pabrik gitu. Saya lama di pabrik lumayan, sekitar 3 tahun, 4 tahun lebih lah. Pernah juga sebelum diterima di pabrik, buat jualin kerupuk juga pernah, jualan es kelapa, ya pokoknya apa aja lah. Yang penting kita bisa hidup aja gitu. Alhamdulillah sebelum COVID itu saya megang hampir 5 rumah produksi, yaitu memang bermacam-macam juga sih. Kalau untuk di rotinya saya pegang 3, yang satu di daerah Bali, yang 2 daerah Ciamis. Kalau untuk yang 3 lainnya makanan ringan yang lain itu sistemnya bagi hasil lah sama orang yang lain gitu. Cuman saya yang megangnya gitu. Malah di Bali itu kita awalnya. Awalnya di Bali. Kita awal di Bali itu 2015. Kalau untuk pindah ke Ciamis 2016-an. Apa memilih pindah ke Ciamis? Istri mau di Ciamis. Saya bosan bolak-balik terus. Dari kebosanan itulah. Makanya buka daerah Ciamis gitu, biar nggak bolak-balik Bali Ciamis gitu. Kalau hal yang paling diingat dalam proses membangun Sari Rasa itu awal mulanya gitu sama istri. Kayak sinetron gitu. Berdua sama istri gitu kan, mulai produksi kecil-kecilan lah dari berapa kilo gitu. Kita produksi dari subuh sampai jam 9 malam lah kalau nggak salah. Jam 9 malam kita masih keluar buat nawar-nawarin barang gitu. Ya nggak kenal istirahat lah pokoknya. Yang penting kita bisa produksi, bisa dijual gitu. Kayak nggak ngebayangin aja gitu. Anak orang diajak susah gitu. Memang kita mulainya nggak punya apa-apa lah itu sama istri. Bahkan motor aja nggak punya kita. Buat apa-apa kita ya jalan sendiri lah, berdua sama istri gitu. Nggak langsung besar gitu, enggak gitu. Apa-apa berdua, bikin berdua, jualan berdua, itu bener, itu kerasa banget. Kemana-mana ya jalan. Ya sebelum nikah punya motor lah, tapi motor itu kita jual buat modal kita berusaha. Nggak punya motor, diam di Bali. Kebetulan ada tetangga itu baik banget lah sama kita, sama saya sama istri itu.
ngelihat mungkin jalan tiap hari ya nggak ada kendaraan. Kebetulan dia tuh punya motor Astrea Grand nggak dipakai gitu, sampai nawarin gitu daripada jalan gitu, ya udah nih pakai aja motor saya gitu. Itu tuh romantis gitu lah. Di Bali pakai motor apa jadul lah ya. Walaupun kita nggak punya apa-apa, dapat minjem, tapi kan romantisnya itu. Itu kenangan itu, kenangan banget lah. Ada orang baik hati mau ngasih ya kendaraan sama kita gitu di sana. Awalnya itu cuma berdua sama istri. Nah, alhamdulillah berlanjut sampai 2016. Alhamdulillah udah mulai pakai karyawan, 1 orang, 2 orang. Teman-teman dekat juga itu bukan jauh-jauh sih. Masih kadang saudara juga ada saudara yang masih ikut. Sampai hari ini juga masih ada dia. Alhamdulillahnya itu 2017 saya mulai pakai sales, mulai merambah ke luar kota Ciamis. Awalnya kan masih Ciamis lah, ruang lingkup Ciamis, dari mulai kecamatan per kecamatan. Nah, 2017 itu mulai pakai sales, bisa keluar kota, bisa sampai kalau nggak salah itu paling jauh 2017 itu cuma sampai Garut. Nah, alhamdulillah kayak sungai yang mengalir deras gitu. Alhamdulillah punya anak, nambah lagi gitu. Salesnya sampai keluar kota nambah lagi. Armada buat pengiriman makin jauh jadinya. 2018-2019 kita udah nyampe Jawa Tengah, Jawa Barat. Alhamdulillah udah punya distributor masing-masing lah. Sampai sekarang, kemarin ada penurunan corona lumayan. Corona kemarin kita ada penurunan sekitar hampir 50%. Ya alhamdulillah walaupun gitu kita masih bertahan, masih bisa produksi, masih bisa jual barang keluar kota. Alhamdulillah bertahan sampai 2023 ini. Motivasi kenapa bisa sampai kayak gini tuh, yang pastinya ngelihat orang-orang besar lah. Banyak orang-orang besar juga kan yang berangkat dari bawah juga kan. Mereka juga bisa, kenapa saya enggak gitu loh. Banyak dukungan juga. Yang paling utama orang tua, istri, terus teman-teman, karyawan juga banyak yang ngedukung kan itu. Alhamdulillah lah kita bisa sampai di saat ini kayak gini lah gitu. Kalau untuk saat ini, karyawan ini sekitar 40 orangan lah. Untuk bapianya sendiri kita produksi sekitar 5.000 pak untuk satu harinya untuk sekarang. Kalau untuk berapa butirnya 5.000 dikali 6. Ya, kali 6 sekitar 30 ribuan ya. Kalau untuk rotinya sendiri sekitar 20.000 piece lah satu harinya. Kalau untuk bapia sendiri kita jual di harga 4.000 per paknya. Kalau untuk rotinya kita jual di harga Rp700 lah per bijinya itu. Itu untuk harga reseller. Nah, sekitar harga segitu. Tinggal dikali aja berapa itu. Sekitar 20 jutaan lah ya. Kalau untuk rotinya 20.000 dikali 7. 14 berarti sekitar segituan lah. Kalau untuk sekarang paling Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur lah, Pulau Jawa lah untuk saat ini. Kenapa kita punya distributor sampai ke keluar Ciamis lah ya. Awalnya kita tuh jalan-jalan di pasar. Yang namanya orang jualan pasti lompat larinya kan ke pasar ya. Kita jalan-jalan di pasar, bawa-bawa barang, sambil kita jual di pasar itu kita nyari sales-sales yang lain. Kita terjun sendirilah ke lapangan gitu gimana caranya. Kalau untuk sekarang sih lebih mudah ya. Sekarang karena banyak sosial media, ada grupnya masing-masing gitu. Kita tinggal namarin barang kita di grup, banyak yang mau langsung bisa kontekan. Kalau dulu kan saya terjun gitu. Kalau mau nyebarin barang daerah Jogja misal, ya kita pergi ke Jogja langsung gitu. Diam di sana sampai berapa minggu gitu. Kalau belum ketemu, ya belum pulang gitu. Kalau sekarang memang lebih mudah, kalau sekarang ada sosial media lah. Kalau kunci sukses, ya saya juga sih memang belum sukses. Cuman yang saya rasakan, gimana saya bisa sampai ke titik ini tuh, satu sabar ya. Sabar. Yang namanya usaha kita kan nggak langsung tinggi lah gitu ya, dari bawah kita harus sabar. Tiap ada kesusahan, tiap ada kegagalan, yang intinya kita harus sabar. Yang pasti sabar dan semangat aja gitu aja. Kalau kita nggak sabar mah nggak bakal bisa. Mau gimana pun juga namanya usaha nggak pernah ada yang langsung
langsung bleg gitulah tinggi gitu. Pasti dari bawah dulu gitu. Kalau sabar, alhamdulillah sabar sama ikhlas. Nah, kalau kita ikhlas, alhamdulillah sampai di titik inilah kita gitu. Kalau untuk di kuliner, apalagi di roti itu, yang paling beresiko itu di umur rotinya itulah. Umur rotinya itu kan, kalau roti nggak panjang gitu. Beda sama barang-barang lain, kalau roti kan paling cuma 1 minggu, paling lama itu sekitar 2 minggu. Ya, gimana kita cara menjualnya gitu sebelum 1 minggu atau sebelum waktu expired habis itu udah habis gitu. Jadi gimana caranya? Wah, kalau rugi mah yang namanya orang usaha bohong kalau nggak pernah rugi. Sampai sekarang aja udah di titik ini pasti ada aja gitu yang namanya kerugian. Apalagi ya kata saya juga kan kuncinya itu kan harus sabar itu dalam menghadapi kerugian gitu kan. Pasti kita harus ya sabar lah gitu. Tapi kan nggak selamanya rugi terus juga. Gitu. Kerugian sampai sekitar 60 juta itu kita kirim ke distributor, distributornya nggak mana gitu loh. Nggak tahu kemana, barang habis uang nggak ada gitu. Jadinya ya itu buat perhatian aja buat saya gitu, biar bisa lebih hati-hati dalam milih distributor. Nah, jadi pelajaran aja lah buat kita gitu. Kalau titik terendahnya itu kita pas kemarin COVID tahun kedua. Penjualan tuh kan merosot drastis lah. Mungkin ekonomi turun, kita nggak bisa jualan. Nah, pokoknya dalam sebulan itu kita produksi paling nggak lebih dari seminggu lah. Udah bingung lah mau ngapain ini gitu. Produksi sehari, liburnya 4 hari, 5 hari gitu. Jadinya makanya pas kemarin COVID tahun kedua itu karyawan juga banyak yang memilih pindah lah. Mudah-mudahan tahun ini mulai bangkit lagi, ekonomi Indonesia mulai jalan lagi. Biar UKM juga banyak yang bisa mulai berkembang lagi lah gitu. Makanya yang penting sabar sama ikhlas gitu aja lah. Pasti insya Allah lah, ya kalau kita sabar menggeluti yang kita tuju, insya Allah kedepannya pasti bisa lah gitu. Pencapaian paling terbesar tuh yang saya rasakan tuh bisa menyerap tenaga kerja dari sekitar lah, warga sekitar itu kebanggaan tersendiri. Kalau harapan untuk saya pribadi, owner Sari Rasa, saya pengennya tuh kan karyawan tuh lebih banyak lagi lah gitu. Jadi produksi kita makin meningkat, bisa menerima karyawan lebih banyak, penjualan mudah-mudahan bisa sampai 1 Indonesia lah gitu. Kalau untuk penonton semua, mudah-mudahan apa yang diinginkan, apa yang lagi digeluti, apa yang lagi dikerjakan, yang penting sabar, bisa berusaha, ikhlas untuk menerima semua cobaan. Insya Allah kedepannya pasti berhasil. Terima kasih, saya owner Sari Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar ya. Oke, kalian sudah melihat tayangan video tentang usaha roti. Nah, sekarang tugas kalian harus menganalisis dari video yang Bu Fani tampilkan tadi. Bagaimana langkah-langkah dalam mengerjakan analisis, bisa kalian lihat di LKPD yang halaman kedua. Sedikit. Nah, itu kita tolong dibaca dulu. Nih, petunjuk dalam mengerjakan, kemudian di sini nanti ada langkah-langkahnya. Coba dibaca dulu. Ya. Petunjuk pengerjaan. 1. Pahami dan cermati setiap soal pada lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk memudahkan pengerjaan. 2. Lembar kerja peserta didik ini dilakukan berkelompok. 3. Langkah-langkah analisis. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, reduksi data, menyederhanakan dan menggolongkan data. Ketiga, menyajikan data. Yang keempat, kesimpulan. Kumpulkan LKPD pada guru untuk diberi penilaian. Oke, jadi petunjuk pengerjaannya seperti itu ya. Jadi paling tidak langkah-langkahnya untuk kalian menganalisis. Yang pertama, kamu mengumpulkan data dari video yang sudah kalian amati tadi. Di situ kalian pilih mana yang bisa masuk kekuatan, mana yang bisa masuk kelemahan, ya peluang, ancaman dari usaha tersebut.
Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fidelia dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Syakira. Perkenalkan, nama saya Dara. Kenalkan nama saya Jamal. Kenalkan nama saya Rahmat Alfa. Saya dan teman saya di sini mau mempresentasikan hasil analisis SBOT dari video yang tadi ditayangkan. Strength 1. Rasa dan kualitas produk yang baik. 2. Harga roti murah terjangkau. 3. Produk roti kecil praktis dan bisa dibawa kemana-mana. Weakness kelemahan, modal yang minim. 2. Belum ada gerai toko sendiri untuk menjual roti. Opportunities. 1. Kemitraan dengan toko-toko yang ada di pasar. 2. Peningkatan permintaan pasar. 3. Peningkatan kesadaran masyarakat. Threats atau ancaman. 1. Adanya kompetitor yang ketat. 2. Kenaikan bahan baku. 3. Perubahan tren konsumen. Apa yang dimaksud dengan perubahan tren konsumen? Perubahan tren konsumen itu perubahan di mana bila ada produk itu baru dan booming, maka konsumen akan juga beralih kepada produk itu, dan itu yang menjadikan produk-produk kita tidak laku. Bagaimana? Oke. Mungkin dari kelompoknya Yuri bisa kasih contoh tuh produk-produk yang tren dari roti mungkin apa ya? Roti Galiber, Kromboloni ya. Jadi di sini istilahnya bila ada roti yang lagi tren, ya roti kita itu yang apa yang kita jual itu bisa menjadi ancaman ya. Itu tadi bahasa ancaman ya. Bisa jadi ancaman, takutnya roti kita nanti tidak laku untuk dimasarkan atau dijual. Oke, mungkin ada lagi yang bertanya? Cukup? Cukup, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya kelompoknya siapa? Oh, kelompoknya Ahad. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok saya ingin mempresentasikan hasil analisis SWOT dari video yang tadi sudah ditayangkan. Kekuatan dari video tadi tentu roti itu varian produk rotinya banyak, mulai dari bakpia sampai roti manis. Proses pembuatan roti menggunakan mesin-mesin industri sehingga proses pembuatannya cepat, bisa menghasilkan jumlah banyak sehingga bisa dengan cepat memenuhi kebutuhan distributor. Kita stok kelemahan, ketergantungan pada pemasok, unggal jualan baku, expired roti tidak panjang, jadi berisiko bila roti tersebut tidak laku. Opportunity atau peluang penjualan akan dilakukan secara online melalui e-commerce atau penerimaan pesanan online. 2. Pengembangan produk baru yang lebih motivatif agar menarik minat pelanggan. Threats, ancaman. Peraturan pemerintah yang ketat, kualitas produk bersaing lebih baik. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanya? Iya, ya, Alfa, silakan. Tadi kamu menyebutkan tentang kelemahan expired roti tidak panjang. Terus apa yang kamu lakukan bila roti itu tidak laku dan hampir expired? Jika roti itu hampir expired, kita akan menariknya dari rumah toko-toko yang sudah dibikin itu, nanti akan dijadikan kue. Jadi roti itu bakal awet tahan lama. Oke, ada lagi mungkin yang bertanya? Ada lagi yang bertanya mungkin? Sudah cukup.
Tidak lama. Jadi kalau semua sampai nggak laku, ya kita jadikan, kita olah kembali menjadi roti kering. Baik, seperti itu. Cukup ya? Cukup. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, di sini Bu Fani beri feedback ya dari hasil diskusi kalian dari tayangan video tadi yang sudah Bu Fani tayangkan. Bagus, kalian sudah bisa menganalisis apa kelebihan, apa kelemahan, ya, apa peluang, apa ancaman dari tayangan video yang Bu Fani panggilkan tadi. Nah, di sini apa kekuatan yang ada di dalam perusahaan itu kalau bisa harus dipertahankan. Kalau ada kelemahannya, ya paling tidak kita harus mengecilkan kelemahan itu sampai tidak terlihat kelemahannya. Kalau ada peluang, ya paling tidak kita harus memanfaatkan peluang tersebut supaya kita bisa lebih berkembang. Kalau ada ancaman, bagaimana kalau ada ancaman? Ya, Pak. Kita berusaha menghindarinya agar ancaman itu tidak sampai berimbas kepada usaha kita, atau kita harus menyiapkan, ya, menyiapkan ada ancaman, bagaimana caranya supaya ancaman itu tidak berimbas kepada usaha kita. Oke, mungkin itu ya feedback Bu Fani dari presentasi yang sudah kalian lakukan. Baik, ada yang ditanyakan mungkin dari sini? Tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada, minta tolong hasil kerja kalian dikumpulkan. Sudah ya, Dok? Oke. Oke. Selanjutnya, Bu Fani akan bagi tentang ini ya. Soal-soal ini untuk kalian kerjakan, tapi ini mengerjakannya individu, ya. Minta tolong dikerjakan ini yang tetap hubungannya dengan materi kita hari ini. Ya. Sudah belum ada? Enggak belum. Ya. Yang sudah terima, minta tolong segera dikerjakan latihan tersebut. Bila sudah, segera dikumpulkan ke Bu Fani. Oke, Bu Fani beri waktu 10 menit ya, cukup kali ya? Ya, oke, silakan kalian kerjakan dahulu. Oke, yang sudah silakan dikumpulkan. Bisa kalian taruh di depan sini. Yuk, silakan. Oke, selanjutnya dari materi kita hari ini, marilah kita tarik kesimpulan. Apa sih yang kalian dapat dari materi yang kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, jadi silakan disimpulkan. Dari materi yang kita dapat hari ini, kita tahu bahwa sebelum kita menjalankan bisnis, kita harus menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dari
disisihkan. Jadi dengan menganalisis keempat tersebut, kita dapat mengetahui kekuatan kita untuk bersaing dengan produk lain, kita dapat mengetahui kelemahan kita agar kita dapat meminimalisirkan, dan kita dapat mengetahui peluang untuk kita ambil agar usaha kita dapat lebih berkembang dan kita dapat menghindari ancaman. Oke, pintar. Jadi seperti itu ya kesimpulan materi kita hari ini, bahwa bila kita akan melakukan suatu usaha, mengawali suatu usaha, paling tidak kita harus bisa menganalisis usaha kita terlebih dahulu, yaitu kelebihan usaha kita apa, kekurangan usaha kita apa, peluang yang ada apa, sama ancaman apa yang nantinya ada di usaha kita yang akan kita lakukan. Kenapa perlu melakukan hal itu? Agar usaha kita bisa berjalan dengan lancar, dan istilahnya usaha kita itu bisa terus apa ini namanya ya, berkembang untuk ke depannya. Oke, mungkin itu kesimpulan kita pada hari ini, materi hari ini. Baik, dari materi hari ini, sebelum Bu Fani tutup, Bu Fani ingin kalian mengisi lembar refleksi, ya. Lembar refleksi ini Bu Fani bagi ke kalian, silakan kalian isi. Diisi dengan sejujur-jujurnya. Kenapa? Biar Bu Fani tahu sejauh mana materi yang kalian pahami yang kita pelajari pada hari ini. Itu ya. Ya, Bu. Oke, kita tolong diisi dulu. Oke, silakan segera kalian isi. Bila yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Sudah? Yuk, silakan kumpulkan kalau sudah. Lembar refleksinya. Baik, hari ini kita sudah selesai untuk pembelajarannya. Minggu depan kita akan membahas analisis usaha secara apa ini namanya digital, ya. Oke, mungkin itu dari Bu Fani. Sebelum Bu Fani tutup pembelajaran hari ini, minta tolong dipimpin doa untuk menutup pembelajaran. Yuk, Mas Dika, silakan. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai.